ilahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat itu menjelaskan mengenai kesendiriannya, Bang, begitu, Bang. Nah, terus kenapa Tuhan minta tolong? Dalam kemanusiaannya. Oh, manusia. Karena dalam kemanusiaannya dia sebagai karya penyelamatan Allah, karena akan merasakan sakit seperti disalib. Karena Yesus itu kan dalam inkarnasi Allah, dia itu 100% sepenuhnya manusia begitu. Tapi Makanya orang dia Yahudi merasa- kok enggak? Orang Yahudi ketika menerima tentang Tuhan, dia tidak ada lagi konsep-konsep pagan kayak gitu, Bang. Kok bisa ya? Enggak ada konsep pagan kayak gitu. Tuhan menderita, Tuhan butuh makan, Tuhan minum. Karena mereka sudah diajarkan di dalam kitab mereka Yeremia 31, 34 jelas dikatakan di sana. Jelas itu. Mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan kayak mana, Tuhan mati dan seterusnya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil Itu kan telah karena mengenal Allah aku. menyatakan diri, Bang. Allah menyatakan dirinya, bukan berarti Allah sepenuhnya menjadi manusia begitu. Ya tidak perlu lagi. Sedangkan kalian sibuk. Anak orang kok anggap Tuhan. Orang Yahudi sudah tamat. Tuhannya itu tidak serupa dengan manusia. Udah tamat mereka. Sementara kalian yang dari barat ini justru sibuk melantik anak orang jadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada nggak? Mana Ketika makanya itu, Bang, murid-muridnya harus dibedakan begitu. Karena Kristen itu tidak menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi karena dijelaskan di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan di situ bahwa berarti Allah Tuhanmu adalah beda. roh begitu. Bukan Berarti manusia. Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan roh. Mana ada Tuhannya Yahudi roh? Roh itu makhluk. Dalam kekristenan, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi untuk makanya Allah menyatakan dirinya, yaitu manifestasi. Ya, apa bedanya dengan dari orang dirinya. Hindu? Apa bedanya dengan Hindu? Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia begitu. Karena firman ini keluar dari Bapa begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, Siapa firman itu? memang Ya, keluar Yesus dari Kristus, Bapa. begitu. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak Apa begitu, bedanya Bang. dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali Ya Allah sama, berfirman. Yesus Allah juga berfirman diciptakan begitu. dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, Sama. kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang aja dengarkan. Yesus Baik, tidak Paman, diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Nenekmu kiper. Dia dilahirkan. Otakmu Dia bocor. dilahirkan. Dia dilahirkan, Bang, bukan diciptakan, Bang. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi Diciptakan ada. itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya. Apa itu? Ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu dan rohnya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia begitu, Bang. Bukan berarti Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi menjadi anaknya Maria. Karena firman tidak diciptakan, Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Begitu.
Lah Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman gitu. Maksudnya Logos. di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba Di tunjukkan Yohanes ke saya. 1. Di Yohanes 1 Yohanes kan 1, Yohanes jelaskan 1 itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di Ya. situ? Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? Ya itu dia, karena itu berinkarnasi bang, begitu. Dia Loh kok berinkarnasi pula? Maksudnya apa manusia, berinkarnasi? begitu. Maksudnya apa Abang- berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi? Iya, saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan Iya, dirinya. Tuhan Makanya dia berinkarnasi berubah. begitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa kan, sebagai Nah, itu kan karya karangan kalian. Itu karya karangan penyelamatan kalian. begitu. Yesus Itu karangan gereja. Itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus. itu bukan karangan kami, itu dari Di mana? Alkitab kok bang. Ya itulah kitab kalian, karangan kalian. Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini. Coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena orang kami kan pengikut Tolong Kristus. tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana Di Filipi inkarnasinya? 2, di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang Filipi. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Yesus yang harus dengan Allah itu dipercaya, sendiri, begitu. Yesus. Hei, paman, Yesus Ya. yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan Di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan, firman menjadi manusia Apa? gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelum-sebelumnya nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. membuatkan Yang harus begitu. dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan hambanya yang suci. Iya, karena kan Siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itulah. Di mana Yesus mengatakan itu? sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yesus sendiri harus dipercaya berkata kepada siapa, perantaran Paman? nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus Begini. atau yang Anda sebutkan tadi? Begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelum-sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui Yang perantara harus nabi-nabi dipercaya begitu. Yesus. Sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 Bahkan ayat, dia mengatakan- ayat 58 dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hei, Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini.
Dia sudah ada sebelum Abraham, Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kau bawa aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya baru dia ada. Sekarang permasalahannya di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi. Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ya, Ada. sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang Karena- kamu bahas? Karena Yang Allah harus dipercaya Yesus atau melalui perantara nabi. nubuat? Gitu. Karena melalui Kan Yesus perantara yang harus nabi. kan Nabi Yesus Musa yang juga harus dipercaya. Kan Nabi Yesus Musa yang juga harus sudah. dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan Kan nabi-nabi itu Yesus sudah menubuatkan ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang Ya, lalu kenapa begitu. bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus sementara dia ada di belum lahir bumi ke dunia? belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu? Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Alamak. Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. sebagai Apa karya itu Allah. inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya. Yang ada cuma babi. Inkarnasi itu Selamat Apa itu namanya? roh, perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan tidak terlihat. Apa sih Makanya orang Allah ini? menyatakan Apa sih dirinya orang ini? Anda berbicara melalui inkarnasi inkarnasi itu begitu. ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya. Yang ada tinggal babinya. itu beda Yesus lah. Itu mengatakan. kan manusia begitu Bang, bukan roh. Apa sih? Inkarnasi itu perwujudan Anda kok roh. Perwujudan panda-pandaian roh. Anda ini. Panda-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak itu ya menyatakan Allah siapa sendiri. dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok Bang. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan, Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Kan tadi Bukankah sudah Anda saya sedang bilang. berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu berarti artinya Alamak. Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar dari pijakannya dia roh berkata Allah begitu? yang menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak?
Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kan sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu Aku dan tidak bisa kemudian menjadi manusia. Aku Jadi dan Bapa siapa adalah yang satu apa? satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan Oh, begitu. itu. Itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Hakikatnya Kalau Allah. hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ia secara inkarnasi dalam Ya kemanusiaan. itu mulai lagi kan alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa ada di Gimana sih? anak. Jadi Setelah kehendak dia- Bapa dan kehendak Yesus itu beda? Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, Iyalah, patuh dan taat terhadap apa sih? Bapaknya gitu. Satu Apa visi, sih satu orang misi. ini? Tidak bisa Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum Berarti satu berinkarnasi. kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Tapi- Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi begitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh, ya Allah yang karim. Secara inkarnasi dia Tanya berkata dalam cuma. kemanusiaannya karena Berkata dalam dalam inkarnasinya, kemanusiaannya. anak bukan Bapa begitu. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Firman. Nah, berarti bukan Bapa. Ya secara inkarnasi bukan Bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. betul. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah. Pohon, maksudnya Allah pohon. tapi bukan Pohon. Bapa. Allah tapi Pohon, bukan pohon, Bapa. pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Allah yang Yunani atau disembah bahasa oleh- Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi Nubuat para nabi. nubuat lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi untuk apalagi dia menubuatkan dirinya kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan Sudah. dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan di barang siapa Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? 10 Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. Satu iya, hakikat. satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan marah aja Bang, cuma jangan Bentar, marah. Yohanes jangan 8. marah, cuma. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat Jangan marah aja. Kalau tunjukkan ayat tidak harus sesuai dengan Coba Alkitab. baca nomor 15, 16, 17. ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Bapak Apa? dan anak beda pribadi. Bapak dan tapi anak berapa? Satu esensi Berapa? yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi Allah lah. gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia. Menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua?
mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu Allah, kiper. begitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. kehendak itu ada Kau di itu Bapa, ular tua juga kuasa memang. ada di anak. Kalian itu semuanya Dan keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa artinya dipisahkan. ada dua Pula. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bisa Kalau dipisahkan kita pisahkan, pula. itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapa dan Anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya itu Lah yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng kau Yesus. kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya, sekalipun dia Alah, mengalami ngarang bebas kau. itu Ada. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya, orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau baca kesakitan, dulu itu, kau baca kematian dulu begitu. tuh. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di Anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Nah, Kesatuan. berarti dua kan? Hakikatnya Kan yaitu berarti mereka, dua kan? iya, berarti dua hakikatnya kan? Hakikatnya Dua, mereka udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu Mereka itu Allah. konsepmu, itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara, silakan aja nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Ya, Konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Ya gini itu aja, Kristen, biar- itu Kristen. biar- Tapi kalau Yesus tidak, ini saya itu Kristen analogikan bang. aja ya. Tapi kalau Yesus tidak. Wih, Wan Jumat. Di data Kristen nomor itu ada 29-nya bisnis, dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, Berarti itu aku dan berbicara Bapa seorang atau dua dalam orang? kemanusiaannya anak bukan Bapa dalam inkarnasinya, secara inkarnasi anak itu bukan Bapa karena anak itu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk Berarti Yesus ini menebus bukan dosa Tuhan manusia. kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasinya, Dah selesai. dalam inkarnasi, Berarti memang Yesus Yesus- tidak sehakikat dengan Yesus- Bapa. Satu hakikat yaitu Apanya yang Allah. menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau Firman-Nya, pribadinya Allah. apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firman-Nya Wan Secara Jumat, tahu nggak? hakikat dan Firman-Nya, keberadaan. pribadinya Allah. Apanya Yesus yang itu menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus? Sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang di Yohanes 10 apanya ayat Tuhan yang 30, menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang Yesus menjadi dan Yesus? Bapa Apanya? adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata Itu pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah ada ayat di selesai. Matius, Shema Saya Israel, lebih percaya Adonai Yesus, Elohenu kawan. Ehad. Adonai Ehad, kan itu dibilang. Kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan Oke. berbicara angka satu, tapi kesatuan. Saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. Ini begini aja bang, bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti? Saya sudah mengerti. Bisa Agamamu nggak? sudah ngerti. Iya, tapi Bisa nggak kamu satu-satu? mendekati. Bisa nggak satu Tuhan aja ini lagi Bang mendekati. Juma? Bisa nggak satu Bentar. aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang Tuhannya banyak. analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu. Nah, jadi saya analogikan Saya paham aja. Tuhan Saya paham Tuhan kau itu Ya. tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu bang. Saya Saya paham. mengerti. Karena abang Saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga. Udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus Iya, makanya bahwa sebentar, Yesus Bang, saya- berdua dengan biar- Tuhannya.
Yesus makanya itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan mereka itu Tuhannya. kesatuan, Paham? Bang, bukan Itu bukan imanmu, dua umum. itu Tuh. imanmu, itu imanmu, itu imanmu. Silakan. Saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Ya, Tapi makanya saya sebentar lebih dulu, percaya biar kepada biar Yesus. biar mengerti, biar Saya mengerti, Bang, ya. lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Ya. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda. Silakan. Ya, La ikraha fid din. memang betul Saya kami, nggak paksa. kami lebih percaya karena kami Iya. diselamatkan melalui Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus mengatakan kami. aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Kan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah Aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara Berarti dalam kemanusiaannya. Ya, itu karena dia. karena Itu anak dia. bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara dengarkan. inkarnasi anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara Sebagai Hakikatnya. aku dan Bapa satu karena mereka satu. Iya, hakikat. sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia Yesus sebagai berbicara pohon. dalam keilahiannya, dalam Nenekmu kiper tua, keilahian keilahiannya. yang berbicara Dia keilahian. satu hakikat Pada dengan saat Bapanya, Yesus berbicara yaitu begitu, Allah. dia berbicara sebagai manusia, kucelu, bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara Makanya sebagai perlu manusia. dipahami ayat selanjutnya. Dia berkata kan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Oh enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh, kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya Berbicara apa, kawan? Berbicara Dalam- apa? Yohanes dalam 10 34 keilahiannya. 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus di punya ayat- sisi keilahian? Ya, Mana sisi begini, keilahian Bang. Yesus? Mana? Begini, Tunjukkan sisi respon keilahiannya orang- mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya ayat 33. Di sini orang Ya Yahudi kan 34-nya berkata, teruskan. 34 baca, 35 baca, karena dia 36-nya baca. menyamakan Baca, diri baca. dengan Allah begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Bang, Allahnya huruf belajar. kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Alamak, ular Huruf tua kecil ini. lagi, ya Allah, huruf Yunani kecil. itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Di mana? Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan data. Di mana, di mana? Adalah Allah. Nggak ada yang bisa diskusi ini, nggak pakai Iya, data. semuanya Di mana? Cuman Ayo, doktrin, bantu itulah yang kawan-kawan membawakan ini. narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu Kamu yang saya baca pakai dulu. kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih malah Bantu kita bukan yang lebih bilang. ngerti. Ayat Manjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya silakan. Oke. Orang 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa Berfirmanlah, ini yang lebih paham. berfirmanlah Baca ya, Tuhan di sini. kepada Musa. Di sini Lihat firman-Nya seperti aku ini, mengangkat "Firmanlah engkau Tuhan kepada sebagai Musa, lihat Elohim aku bagi mengangkat Firaun." engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Itu bagi Firaun, ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus Hei, itu bagi seluruh. Hey. mana manusia, dalilnya? Bo. Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya? Di mana? Coba.
Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, Jangan sebagaimana percaya, Musa jangan Tuhan berfirman percaya. kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha Di mana jawab kawan? berapa kali ya, Abang Juma. Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus Yesus itu, untuk menjadi dengar. Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Saya jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan, Jangan. silakan saudara, Santai. silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke dunia Itu ini kan menjadi menurut manusia. kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Di dalam Injil Tuhannya. Yohanes ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah firman, Musa, firman itu kawan. bersama-sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang Bagi tunjukkan Firaun, itu bagi Iya, Firaun. bagi Firaun. Sekarang tunjukkan Untuk Tuhan kekuasaan Allah mengutus itu sendiri. Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya Itu bilang kan Yesus imanmu. adalah pribadinya Itu Allah, imanmu, Bang. bro. Kamu imanmu bukan itu. iman saya. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Cuma buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Terus. Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya Bang yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18, sudah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Sudah jelas. Ya. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhannya? Itu perkataan Yesus, kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Juma, kemarin saya tanya kepada kamu, Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lo gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Banyumaya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Bantu Nah, itu kan. Nah, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana Nggak wahyu bisa ya. pertama kali? Di mana Nggak bisa. yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma. Banyuma paling sabar menghadapi orang yang Itu kasihan. makanya Iya, perwujudan Allah Bapa Bener sih. secara Mamula sih. inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, Mamula dan sih. Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu akhirnya imanmu. Allah begitu. Itu Yaitu satu imanmu, Allah. kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia menyatakan- Di mana dia Yesus berkata dirinya, di mana Yesus menampakkan keilahiannya? Di mana? Aku dan Bapa adalah Oke. satu. Pertama, Itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu? Di mana? Ayo, di mana? Saya tutup Yesus channelku. kan berkata,
dosamu sudah diampuni kan. Yesus berkata di memalukan, memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Memalukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia otoritasnya. nenekmu kiper. Inilah kawan-kawan. Dalam keilahiannya itu ini rusak kau ini, rusak kau ini kawan. Yesus itu wakil Tuhan kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa Bukan siapa, wakil bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak saya tanya satu aja. Bro, yang mengampuni Rusak dosa itu. otakmu. Bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya. Yakin ya Yesus ya? Ya, karena dia pun berbicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak. Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang Yesus mana itu yang ya Yesus? tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Ya, Jadi betul. Tuhannya ini Bapak. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Nah, sekarang otak kalau dan tubuh. sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk Ya enggak, bergerak tanpa otak? sekarang Yesus ini punya otak sendiri dia. Punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, Kan makanya apakah dia masih dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan bapaknya begitu. bagaimana inkarnasinya. ceritanya satu dengan bapaknya? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Itu Allah lagi begitu. kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah Itu satu. berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi, pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan saudara. manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan Tuhan Alamak. dia sendiri sebelum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Iya, Yesus kan Allah, makanya Allah sudah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri Justru sendiri, karena bahwa nantinya- Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya, untuk apalagi dia menulis sendiri, kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia menuliskan bicara, minimal apa dia yang terjadi minimal begitu. dia berbicara, minimal dia yang ngomong.
bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo Bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa? Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku dia sama seperti membunuh Bapa. Tidak, karena dalam Gitu. dalam inkarnasi tidak, karena dalam Udah deh, kemanusiaannya. saya nyerah Bang, saya nyerah Bang, saya Dalam nyerah. kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah Bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti Abang ini. Yang saya Mengerti tahu begitu. Abang tidak mengerti bukan masalahnya. Iya, Kalau saya tidak Abang ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan dengan setan. Saya hanya percaya Tidak ada Yesus, Bang. Nabi Bang. yang bisa berkata, dia Bang, mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya Yesus percaya sendiri berkata. Yesus. Udah Bang Logos. Yesus berkata di dalam Ganti. Yesus berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit. Anda butuh obat. Anda butuh dokter. Kau dulu, Berobat dulu, Bang. diam dulu. Berobat dulu Bang, berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini Bang, coba izin ya. Iya. Mas Aha, dengarkan saya Mas Aha. Iya Bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Aha dulu. Ya jelas tidak sama. Bang. Dalam pribadi secara Satu-satu pribadi beda. dulu. Satu-satu dulu. Udah saya ulang. Satu-satu menjawab. tiga Ini pribadi. cerdas-cermat. Macam Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Aha dulu. ya itu tidak sama Bang. Jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda karena beda Beda, pribadi. cukup, beda. Secara Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga, A sama, B beda. Inkarnasi pula. agama ular tua. Keluarga, A sama, B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Nah, berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama, B beda. secara hakikat dan keberadaan Secara sama, tapi lagi, secara inkarnasi terus. beda pribadi. Andy, kasih juga orang Bukan menjelaskan. Bapak, Kau Saya nggak minta menjelaskan. Jawab dulu, pilih dulu, Karena baru menjelaskan. begini, karena Saya Anda ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya, baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa Secara orang gila. Secara orang gila, silakan. dalam eksistensinya Maka dan yang kali ini, Mbok. hakikatnya, Angkalingan Yesus nih. sama dengan Bapa. Angkalingan nih. Sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Karena keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. gantian dulu Jum, aku Hidup, tanya, jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Dulu. Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini, masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda, biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Oke. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Randy. Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini Bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh,
ketika Tuhan mau memecah kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, seperti itu ya. Ya, Waktu betul. Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Ya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu bapaknya gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah karena dia Buset raja. dah. Kenapa begitu Bang? Karena begini Bang, gini Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan gitu loh. Tapi dia tidak bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan Bang. Itu Bang. Jadi Yesus diciptakan. Iya diciptakan ya. Oh, pintar. Ya udah selesai. Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? Tidak. Wah, Mas Ha, tidak katanya Mas Ha. Karena Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari Yang yang paling tidak blow on ada satu menjadi ini. ada begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan begitu. Banyak. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia memang manusia itu diciptakan begitu. Tapi Iya. manusianya Bang Juba ini sebelumnya Saya ini belum ada dilahirkan, manusia. saya Kan bukan diciptakan itu diciptakan. dari tidak ada menjadi kembalikan ada kan samamu. gitu. Hei, Maka jadilah, maka jadi, saya kan ini gitu. dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, Apa lu? betul, Mau apa lu? itu lebih bagus. Nah, berarti Itu- saya itu tidak diciptakan. tidak dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan Nah, tidak. sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku Kan dulu baru kan aku. dilahirkan bedanya di mana? melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan Kata tanpa siapa? proses Kata siapa? biologis. 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyunyuk, nyum. Mamanya nyema. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan begitu. Lah apa bedanya? Apa bedanya coba? Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Tidak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Enggak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses begitu. Tidak langsung. Yesus itu langsung mulai melalui proses seperti langsung juga. ada Dia di- pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang kalian diskusikan gue nggak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. mati Ini aja. dia. Nah, dengar Bang cuma. Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah Udah mundur dulu itu. Kolose 1 ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. lebih parah lagi nih ya. Dengar, Pusing aku dengar, lihat dengar, kalian. cuma dengar juga. Gak ada Oh, yang lebih waras parah. kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dulu kau makan hapa, kau bahasa makanan babi itu apa hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga. Biar ku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah
telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman, dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan pun, Ini malah pasiennya cuma banyak banget. apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang mencipta itu, yaitu Kristus. Wah, Udah Jadi- paham ya kalau situ? jadi Bapak Dan beryesus. Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Bah. Kalau itu Yang menciptakan kepalamu Maria itu siapa? Kau kebanyakan Apalagi, makan dedak tanya lah, kau nggak apa-apa, itu. tanyakan apa? Coba saya tanya dulu Bang Yoma. Oh, Yang boleh, menciptakan boleh. bunga Kebanyakan Maria makan siapa? dedak. Nih kalau makan dedak begini, makanannya Kalau dedak. makan apa gitu. kok cuma makan apa keong busuk itu pertanyaan ujung. Kau Kurangi kan makan dedak, kurangi makan apa? dedak, kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh, enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan Oh, jadi dia yang menciptakan mamanya gitu? Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya? Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya Dia tidak tanya itu, saya tidak Dengar, tanya itu. jangan- Saya Aku tidak sudah- tanya itu. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan yang saya tanya. Apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jelup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Maka kau kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Tawakan kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Mana lah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri? Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Nggak apa-apa. Yang lain lagi Bukan gimana? masalah percaya tidak percaya. Kamu Apa ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya? Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau kan? Bukan diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau Ada jadi sebelum Abraham Kristen? ada. Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan Ada aja mana? manusia Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? dilahirkan, bukan diciptakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus Tua mana? sudah ada. Tua mana? Saya Kau tanya jangan tua hitung umur. mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana, Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia Lalu kau mau bahas anak apa Maria. ini? Kau mau bahas apa? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasanmu. Jangan suara hidung Kurangi kau pakai. makan dedak, makanya kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pintar masa. Maria. Jadi kan Nah, kalau yang lain ini Kalau lebih tua ditanya mana? umur, Yang mana kalau- lebih tua kalau Yesus atau kemanusiaan ibu tidak kandungnya? diciptakan, Lebih tua Yesus Yesus. dilahirkan. Tetapi Yesus sudah Aku ada. melahirkan sebelum Maria Abraham curhat ada. ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku cebokin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu pemakan dedak kalian itu. ya, Ayolah, diskusi pakai otak napa? Pakai otak napa diskusinya? begini Bang. Nggak begini. apa-apa yang cuma daripada Lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layani dulu Bang Andi sebentar. Masa lu layani dulu masa. Masa dia bilang tua Yesus daripada mamanya. Layani dulu masa. Gini Bang. Iya. Yesus itu kan sering dibilang ciptaan baru atau Adam kedua ya kan. Sama seperti Adam pertama punya permulaan, maka Adam kedua juga harus punya permulaan gitu loh. Logikanya begitu.
permulaan dari Adam kedua ini adalah tahun 5 sebelum Masehi, tahun kelahirannya dia. Gitu. Tadi dia bilang itu masa Yesus yang menciptakan, artinya Yesus menciptakan Maria. Setuju nggak? Ya jelas bukan lah Bang, salah itu, salah. Kalau orang ngomong kayak gitu, orang gila apa orang normal? Ya kalau istilahku ya belum tercerahkan lah, gitu aja. Blow on namanya itu. Bang Zuma masih mau lihat nggak? Tadi aku pengen nanya nih. Bentar, lagi rehat sejenak. Tunggu sebentar, lagi ngopi. Minum dulu, minum sebentar ya. Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap nggak bisa menandingi kemahakuasaan Bapa yang mengutus dia ya Mas Aha, ya. Ya betul Bang, iya. Yang maha kuasa itu Bapaknya. Yesus bisa melakukan semua mujizat itu karena Bapaknya itu memberikan Roh Kudus kepada dia gitu loh. Ah, pintar loh. Nah, itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa ya Mas Aha? Dia tidak maha kuasa Bang, tapi dia punya satu keunikan Bang. Karena Apa dia itu? adalah ciptaan, karena dia adalah ciptaan baru, dia adalah seperti Adam sebelum makan buah itu. Teorinya ini Yesus ini memiliki, dia tidak bisa mati karena menua, yang sering aku bilang itu Bang, gitu Bang. Yesus itu maha kuasa, Bang. Maha kuasa Yesus itu. Maha kuasa katanya Mas Aha. Ya, Kalau begitu Yesus, Bro Logos, kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Karena di Wahyu 18, Wahyu 1 ayat 8, Gue di situ nggak usah dijelaskan. pakai Wahyu. Dia Alfa dan Omega. Iya, Dia dengarkan ada dulu dan yang akan pertanyaannya. Yang maha Kalau kuasa Yesus begitu. itu maha kuasa, dengarkan dulu pertanyaannya, langsung lu jawab. Kan argumentasimu sendiri, Yesus maha kuasa. Nah, Ya. apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Buktikan dia kemahakuasaannya waktu Tidak dia bayi. dijelaskan, karena Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dituliskan semua itu Alkitab. Dari tidak mana? akan Kalau begitu siapa yang ngajarin tebalnya. kau? Kalau siapa yang ngajarin kau kalau bayi Yesus itu maha kuasa? Siapa yang ngajarin? Karena Yesus sendiri berkata segala kuasa telah diberikan pada dia begitu, dan di Wahyu 1 Oke. ayat 8 dia berkata Iya, makanya- dia Alfa dan Omega Ya makanya saya yang tanya. maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Andi ngapain Secara inkarnasi, Mm-mm. Kau tidak imani dia, nggak dia bisa. menjalani kehidupan seperti manusia kodrat sebagai manusia. Oke, kita lewati bayi. Kita lewati bayi. Apa yang dikuasai? Dengerin. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Lo nggak usah bahas-bahas satu-satunya. Lo tidak imani. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Yesus bisa melakukan lebih dari 35 mukjizat begitu. Nah, oke. Salah satunya? Ya membangkitkan orang mati, memberi Oke, makan baik. 5.000 orang begitu. Waktu dia membangkitkan orang mati itu dia maha kuasa atau tidak? Itu dalam keilahiannya. Oke. Apa yang dia ucapkan setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Apa yang dia ucapkan? Ya di ayat berapa? Di ayat berapa? Saya kurang hafal sih ayat-ayat. Nah, di Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Pertanyaan saya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Saya pakai data ini. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Oke. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Dia Katanya menjelaskan tadi maha kuasa. Dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak gitu. Dengar Karena pertanyaannya, dengarkan itu- pertanyaannya, dengarkan. Kalau sama saya nggak boleh lu kemana-mana. Waktu dia menghidupkan Lazarus, Yesus itu mengklaim dirinya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Jawab. waktu membangkitkan Lazarus itu dia dalam keilahiannya. Oke. Dengerin pertanyaannya. Berdasarkan Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Oke, setelah membangkitkan ya. Setelah membangkitkan itu, dia berbicara dalam kemanusiaannya
Berarti dia otorit- mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya kan setelah membangkitkan Lazarus, oke, dia Susah mengklaim kali ini dirinya orang bahasa dalam Indonesianya ini, dalam yang satu ini. kemanusiaannya dia berkata. Oke, saya pindahin, udah diam Karena di situ. kuasa- Ya udah, waktu Yesus pulang tidur ke rumah istirahat, pasti dia pernah tidur dong. Ya, oke. Waktu Yesus tidur itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Oke, apa yang dilakukan Yesus membuktikan dirinya Tuhan? Ya dia melakukan mukjizat-mukjizat seperti tadi membangkitkan Nah, orang dia mati. mengaku dirinya utusan Tuhan kok itu waktu bermujizat. Dia mengaku dirinya Yang mana? utusan Tuhan. Yang mana? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biarlah orang Ya. percaya yang mengelilingi aku di sini. Mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dia di situ berbicara dalam otoritasnya sebagai anak dalam kemanusiaannya. Oke. begitu. Waktu Yesus bermujizat itu, Bapak ada di mana? Di surga. Surga. Apakah Yesus dan Bapak sama? Dalam hakikat yaitu esensinya, hakikatnya itu Allah. Iya. Mereka Yang itu bermujizat itu Bapak atau Yesus? yang bermujizat dalam keilahiannya dia sendiri, tapi dalam keinkarnasinya Iya. yaitu Iya. Bapa. Karena kuasa itu Oke. dari Bapa. Katanya Bapak tadi ada di surga. Ya sumbernya kan dari Bapa, dari sumber mujizat itu kan dari Bapa. Oke. Dengerin baik-baik ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis di bumi, Bapak ada di mana? Di surga. Apakah Bapak dan Yesus satu? Satu. Yang dibaptis Yohanes itu Bapak atau Yesus? Yang dibaptis Yesus dalam inkarnasinya. Katanya satu dengan Bapak. Ya itu dalam secara keilahian. Secara Berarti keberadaan, hakikatnya. berarti Yohanes membaptis Yesus dan Bapak. Secara inkarnasi yang dibaptis itu Inkarnasi adalah lagi. Yesus. Inkarnasi lagi. Karena pertanyaan ini Inkarnasi adalah terus. mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan. Iya, memang ada Kalian dua akan bingung. bersamaan. Oke, sekarang gini, sebentar ya. Di Quran Iya. kalian nih, di Quran kalian kan menjelaskan Gak tentang usah lu bahas sains. Al-Quran, lu gak ngerti apa-apa. Ini aja otak Sebentar dulu, ini karena pertanyaan ini akan membingungkan kalian, nggak akan Nggak masuk di akal ada yang kalian, bingung gitu. kita. Kau dari tadi menjadi orang gila kok. Gak percaya-percaya kau. Kalau memang kalian tahu Jadi secara Yesus itu sains, waktu oke. dibaptis, ya, Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. 3 tempat yang berbeda, 3 oknum yang berbeda. Pertanyaan saya, yang manakah Tuhanmu yang asli? A. Bapa di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. Roh Kudus. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Semuanya benar. Yang mana Tuhanmu? Ya Tuhanku Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam secara keilahian Tuhanku Yesus. Yang kau sembah yang mana? Kalau berbicara secara keilahian, Yesus tidak berkata sembahlah aku, karena Yang mana yang kau sembah? dia menjelaskan inkarnasinya sebagai manusia. Bapak kah, Roh Kudus kah, Yesus kah? Yang mana yang kau sembah? Yang ku sembah itu Allah, tapi aku beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kau tidak menyembah Yesus. Menyembahnya dalam arti bukan sujud atau tunduk begitu, bukan. Karena dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ini benar-benar. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan Berarti sembahmu roh. Berarti sembahmu roh. Ya, iya, karena di situ dijelaskan. Ya, oke. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, bukan manusia. Yakinlah sembahmu roh ya. Ya. Oke. Karena dalam diri Yesus ada roh Allah. Oke. Apakah iblis itu juga roh? Iblis itu malaikat yang jatuh, malaikat yang Enggak. berontak. Apakah itu roh atau bukan? Ya di dalam iblis ya ada roh, setiap Ya, ciptaan roh. semua Oke. ini ada roh. Apa gitu. bedanya roh Tuhanmu dengan roh iblis? Sama-sama roh. Roh Tuhan itu suci. Iblis itu karena berontak, makanya dia Apa ingin bedanya? menyamakan. Sama-sama roh. Kan kuasa ada pada Allah, makanya kuasa itu roh firman.
roh itu Ya. roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu tidak diciptakan, tapi roh itu dihembuskan begitu. Kamu pernah baca Zakaria 12 nomor 1? Kan di si kejadian Enggak, baca Tuhan- data dulu. Tuhan menciptakan manusia, dia Kau bilang menghembuskan tadi, rohnya. dengerin. Kau bilang tadi roh itu nggak diciptakan. Padahal di situ roh itu ciptaan Tuhan. Baca Zakaria Mana? 12 nomor 1. Di mana yang Kau punya Bible nggak sih? Dia di Kenapa ayat kalian berapa tadi? benci-benci Alkitab, ha? Kau punya Bible nggak? Punya Bible Cuma nggak? dijelasin. Ayat berapa, ayat berapa? Bos. Nomor 1. Ya, ya. Mereka congor. Iya, makanya mereka biar ngerti. Cuman dari dulu nggak ngerti, Iya. ribuan ribuan tahun nggak ngerti Nggak ngerti bakal orang ini. beban. Ya lu diskusi Kau aja beban berdua di situ ya. Coba lu diskusi berdua. Iya, orang bebal. Coba lu diskusi Pembenci. berdua. Mereka kan pembenci bawa Alkitab. Giliran kita bahas Quran, nggak boleh. Ntar Coba lu bahas Al-Quran dilapor bisa lah. nggak? Coba lu mengaji. Dilapor. Makanya kalian itu bahas Nabi kalian lahir gitu. Ya kalau kau nggak suka Nabi Muhammad SAW, kau keluar dari Indonesia. Kakimu aja terantuk ke batu, kau nggak berasa astagfirullah. Jadi di ayat Kau nggak berapa serasa tadi? alhamdulillah. Kau pakai istilah-istilah Al-Quran kok yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kau nggak suka Nabi saya, keluar dari Indonesia. Indonesia merdeka itu karena ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lo lihat alena ketiga coba. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada Tuhanmu itu. Tidak ada Tuhanmu yang namanya Yesus memberkati republik ini. Coba baca Zakaria 12 nomor 1. Siapa itu yang menciptakan roh? Ayat berapa? 12 ayat? 1. 12 ayat 1. Oke. Zakaria apa? Bukan sih. Oh iya, Zakaria 12 nomor 1. Coba. Bang, otak waras bacain dulu bang. Sebentar, Bantuin. ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Nanti dulu ya. Adalah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam manusia. Nah itu roh. Itu roh. Yang Dengerin diciptakan diam itu. dulu. Saya tanya lu, Mbak, habis baca. Roh itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan, roh itu dihembuskan. bukan Astagfirullahaladzim, udah dia baca sendiri. Saya baca diam kau di pojok situ. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Yang menciptakan roh. Pertanyaan saya, roh ini diciptakan atau tidak? Begini, itu menjelaskan bahwa Dasar penciptaan manusia- belum bener lu manusia belum gitu, minta bukan ampun. rohnya. Kau benar-benar belum meminta ampun. Udah tertulis loh itu roh diciptakan, kau masih melawan. Benar-benar ini anak ini. Lu kalau ada di sebelah saya, buat saya traktir kau kopi 5 ember, gua suruh minum semua. Bener bebal lu minta ketulungan. Data lu pakai, udah baca, kau bantai sendiri bro. Kamu itu dilahirkan dari siapa sih? Bodohmu gak ketulungan loh. Datanya jelas roh diciptakan. Kau lawan lagi itu data. Mending kau kembali ke rahim ibu deh. Itu yang diciptakan manusianya, bukan rohnya, begitu. Roh yang diciptakan, kucuk. Mbak Otawaras ditampilkan, kita baca. Bang, Oke, bukain. Zakaria 12. Mana nih? Besarin dulu. Kok nggak bisa dibesarin ya? Itu nggak biasa, Pak. Bisa nggak? Ya udah bisa. Kasih makan itu data dia itu. Buka mulutmu baik-baik. Kau lihat itu data. Karena manusia Diam dulu. Kau makan ini data ini. Kau itu dari tadi Bible aja kau lawan kerjaanmu. Oke. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan, roh itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. manusia yang adalah dalam diri Benar-benar bebal dalam ini unsur bang. yang ada Benar-benar roh, bebal. dalam roh itu memang diciptakan karena manusia itu kan diciptakan. Manusia. Roh itu diciptakan atau tidak? Manusia itu memang diciptakan. Saya nggak bertanya manusia, kuculuk roh ini di dalam data ini diciptakan atau tidak?
Roh manusia, iya, roh manusia diciptakan, roh manusia. Roh. Oke. Ya, Berarti roh diciptakan ya? roh manusia. Ya. Setuju ya? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Roh manusia. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu manusia nggak? Manusia. Ya, oke. Roh di dalam diri manusia Yesus diciptakan nggak? Yesus tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Lagi kau benar-benar lah, kembali kau ke rahim ibumu. Benar-benar Yesus itu manusia. Itu Berarti kan roh masa di dalam- penciptaan. Diam dulu, diam Itu kan dulu, masa diam dulu. penciptaan. Roh itu, Yesus itu manusia. Kau udah iya kan? Berarti roh di dalam dirinya adalah ciptaan. Berdasarkan data yang ada, kalau akalmu sehat. Tapi kalau kau gila ya, kembali ke rahim ibumu. Lanjut, Bang. Oke, sekarang begini, abang Iya. diciptakan apa dilahirkan? Coba. Begini aja, izin. Sekarang saya tanya, kalian semua ini yang ada di Komal ini, kalian kan manusia. Aduh. Kalian itu dilahirkan atau diciptakan? Tuhan, Bang. Diciptakan dengan cara dilahirkan. Wih. Itulah bodohnya kalian. Bisa pula Wah, kalian jadi- diciptakan. Jadi Maria Kalian nggak itu diciptakan. Kalian itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Gimana? Jadi manusia ini nggak diciptakan. Adam yang diciptakan, Adam yang diciptakan. Kita ini Jadi- dilahirkan. Jadi cuman satu, jadi Gimana sih pemikiran jadi kalian ini? hanya dua. Jadi dengerin, jadi hanya dua manusia yang diciptakan di muka bumi ini, begitu? Yo, hanya dua manusia yang Makanya kan diciptakan. Adam berketurunan, makanya beranak cucu lah katanya, beranak cucu lah. Iya, melahirkan, jadi menurut dilahirkan. kamu ada berapakah manusia yang pernah ada di muka bumi diciptakan? Ada berapa? Yang diciptakannya cuma satu, Adam. dan Ada. Hawa. Oke. Kemudian Hawa. Selain Oke. selain itu, Ya selain itu dilahirkan, bukan diciptakan. Aduh, gimana sih jadi kalau orang dilahirkan tidak diciptakan ya? dilahirkan bukan diciptakan. Aduh. Oke. aduh, Iya, gimana udah pikiran kalian ini? cukup. Lanjut ya. Oke. Diam. Izin Bang Andi. Ya. Ini ternyata ini kok gabrul, ke sini aja Bang Andi. Dia kan bilang dilahirkan, ya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di mata Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Jadi setiap yang dilahirkan tidak bersih juga Tuhan, Bos. Bagus. Kita Ini ini bukan diciptakan Ini tapi dilahirkan. dilahirkan. Apakah Aduh, Yesus tidak gimana dilahirkan sih perempuan? pemikiran kalian ini? Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan?